Dengar-dengar, banyak orang mulai ngomong tentang kasus ini. Mereka berpikir ini adalah langkah balas dendam dari Jokowi terhadap PDIP. Ketegangan politik pun mulai merambat dan menjadi obrolan hangat di media sosial. Rasanya, semua orang punya pendapat dan siap untuk dibagikan ke dunia maya. Ngomong-ngomong soal itu, ada juga suara-suara yang bilang bahwa semua ini hanya distraksion untuk menyembunyikan isu-isu penting lainnya, seperti kenaikan PPN. Kita jadi sadar, media memegang peranan penting dalam membentuk opini publik. Sangat menarik, bukan? Nah, ngomongin soal Harun Masiku, kasusnya bareng Hasto jadi perhatian banyak orang. Banyak yang mulai bertanya-tanya, kenapa Hasto seolah melindungi Harun selama bertahun-tahun? Proses hukum yang dihadapi keduanya terasa tidak konsisten, dan itu bikin orang makin penasaran. Makanya, ketika penangkapan Harun Masiku terjadi, semua orang langsung tahu ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dalam konteks politik Indonesia, ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan yang ada sekarang. Setiap langkah yang diambil bisa jadi punya dampak besar. Gak hanya itu, tuduhan terhadap Harun Masiku terkait penghalangan penyelidikan KPK membuka peluang untuk dugaan keterlibatan orang lain. Ini menambah lapisan misteri dalam kasus ini yang semakin bikin orang berpikir keras. Siapa lagi yang terlibat? Terus, hubungan antara Harun Masiku dan Hasto dalam narasi politik saat ini kayaknya menggambarkan dinamika yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa kasus ini bisa punya dampak yang signifikan dalam politik secara keseluruhan. Loh, rasanya, semua orang harus waspada. Ada yang bilang bahwa penyelidikan terhadap Hasto ini adalah bentuk balas dendam dari Jokowi, meskipun dia udah gak menjabat sebagai presiden. Ini mengisyaratkan adanya ketidakpuasan di arena politik yang makin memanas. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? PDIP pun gak kalah aktif. Mereka berupaya membangun opini publik lewat penampilan di media, termasuk podcast. Ini adalah strategi mereka untuk mempertahankan citra positif di mata masyarakat. Semua langkah ini juga bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang lebih jauh. Menarik, kan? Apalagi, ada pernyataan Bu Mega yang siap turun langsung ke KPK jika Hasto terlibat. Ini jelas menunjukkan adanya tekanan politik yang sangat kuat dalam situasi ini. Posisi Hasto di dalam PDIP gak bisa dianggap sepele. Semua mata tertuju padanya. Kritik terhadap Jokowi pun semakin mengguncang, terutama setelah disertasi yang menggambarkan kepemimpinannya. Banyak orang menilai dia sebagai pemimpin otoriter yang gak terbuka terhadap kritik. Bina baikin suasana makin rame. Sikap Jokowi yang sering dianggap reaktif terhadap kritik dan hinaan dari publik menambah keruh suasana. Tindakan yang diambilnya kadang dianggap sebagai cerminan ketidakpuasan terhadap opini yang berbeda. Ini makin memperburuk citranya. Ya kan? Berlanjut ke isu tentang Harun Masiku, keterlibatannya dalam kasus penyuapan jadi pusat perhatian. Dugaan bahwa ada upaya untuk melindungi Harun dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan bikin banyak orang bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang bermain di belakang layar? Di sisi lain, kubu ofensif yang diwakili oleh Prananda terlihat lebih berani dan agresif terhadap Jokowi, sementara kubu akomodatif yang dipimpin oleh Puan berjuang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah. Ini jadi pertarungan menarik dalam politik mereka, ya? Tapi harapan untuk PDIP kembali menjadi partai yang berintegritas tinggi terus ada. Banyak anggota partai yang ingin memperjuangkan demokrasi dan melawan intoleransi yang semakin marak di Indonesia. Semangat ini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Momen ketika Hasto jadi tersangka bisa jadi titik balik bagi kubu Puan untuk merebut kekuasaan dan mengubah PDIP menuju yang lebih terbuka dan pluralis. Ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Loh. Nah, fenomena spanduk anti Megawati juga menunjukkan adanya perlawanan dari dalam PDIP. Ini merefleksikan ketidakpuasan anggota terhadap kepemimpinan saat ini. Suara-suara ini mulai terdengar jelas dan jadi tanda bahwa ada yang mesti diubah. Kongres PDIP yang segera berlangsung jadi momen penting untuk perubahan. Anggota yang telah dipecat pasti berusaha keras untuk memperbaiki keadaan partai. Ini saat yang pas untuk menunjukkan visi dan misi mereka. Siapa tahu, ada potensi revolusi dalam PDIP jika kepemimpinan Megawati tetap bertahan. Anggota muda yang terdidik mungkin akan membawa partai kembali ke jalur perjuangan demokrasi. Kita hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana semua ini terungkap. Dan yang terakhir, Hasto sebagai sosok krusial dalam PDIP sedang menghadapi banyak masalah yang perlu diselesaikan. Ini memicu spekulasi yang beredar di kalangan masyarakat, dan semua orang tampak menunggu perkembangan selanjutnya.
KPK diharapkan dapat bertindak objektif dan tidak sembarangan dalam menentukan siapa yang jadi tersangka. Penyelidikan yang cermat sangat penting untuk menjaga integritas lembaga hukum di Indonesia. Semua orang berharap agar keadilan bisa ditegakkan. Akhir kata, drama yang terjadi di sekitar kasus ini diharapkan dapat berakhir dengan cara yang membawa kebaikan. Hal ini bukan hanya penting bagi PDIP, tetapi juga untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita semua pastinya ingin yang terbaik